praktik kinerja, Bapak Ibu, ini pilih praktik kinerja berdasarkan ada dua pilihan di sini ya, paling mudah ditingkatkan dan paling banyak memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Jumpa kembali dengan saya channel Diah G1000. Kali ini saya akan berbagi terkait membuat perencanaan kinerja pengawas sekolah tahun 2025. Pertama-tama yang harus saya lakukan adalah mengklik pengawas sekolah sebagai pegawai. Nah, di sini muncul bulan Juli sampai Desember 2024. Saya harus mengubah periode terlebih dahulu, Bapak Ibu. Saya klik yang ini, kemudian ada kata ganti periode. Setelah itu akan muncul di sini, Bapak Ibu, saya akan pilih Januari sampai Desember 2025. Baru saya klik pilih, muncul Januari sampai Desember 2025. Mulai perencanaan. Ini terlihat. Baik Bapak Ibu, ada 3 indikator yang perlu kita perhatikan. Itu praktik kinerja, kemudian perilaku kerja, kemudian ada pengembangan kompetensi. Yang saya harus lakukan adalah pertama praktik kinerja. Ini sebenarnya pada awalnya katanya adalah dimulai gitu. Tapi karena saya sudah mencoba, maka saya akan melanjutkan dulu Bapak Ibu ya. Nah, di sini pada praktik kinerja Bapak Ibu, ini pilih praktik kinerja berdasarkan ada 2 pilihan di sini ya, paling mudah ditingkatkan dan paling banyak memberi manfaat. Nah, tentang praktik kinerja bisa kita lihat di sini. Kemudian di sini ada keterangan juga Bapak Ibu ya. Pilih satu praktik untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Nah, di sini kita akan disuruh memilih beberapa pilihan Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kepemimpinan pembelajaran, kemudian yang kedua ada kualitas pembelajaran, kemudian ada pilihan lain yaitu iklim sekolah Bapak Ibu. Yang lain juga ada kualitas pengelolaan satuan pendidikan. Tetapi di sini perlu menjadi pertimbangan kita Bapak Ibu. Di sini ada keterangan bahwa fokus kemampuan kepala sekolah. Nah, di sini ada keterangan yang berwarna agak kuning Bapak Ibu ya. Kemudian yang di bawahnya adalah pilih jika kemampuan kepala sekolah sudah cukup. Kira-kira kalau di sekolah binaan kita kemampuan kepala sekolah sudah cukup, bisa kita pilih yang ini Bapak Ibu, yaitu terkait dengan kualitas pembelajaran. Kemudian ada seperti iklim sekolah, kualitas pembelajaran. Jadi di sini yang saya perhatikan Bapak Ibu, untuk fokus kemampuan kepala sekolah hanya satu, yaitu kepemimpinan pembelajaran. Tetapi jika kemampuan kepala sekolah sudah cukup, bisa kita milih diantaranya adalah kualitas pembelajaran, kemudian iklim sekolah, kemudian kualitas pengelolaan satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, kita akan membongkar dulu Bapak Ibu ya. Kalau seandainya kita pilih ini, maka yang terlihat adalah kita pilih ada kata lanjut di sini. Tapi kalau seandainya kita pilih yang ini ya, maka yang kita pilih tadi itu akan hilang. Maka di sini akan kata lanjut. Begitu juga seterusnya Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya sendiri akan memilih fokus kemampuan kepala sekolah. Saya pilih yang ini Bapak Ibu. Baru kita akan lanjut. Nah, setelah kita lanjut Bapak Ibu, ini pilih satuan pendidikan yang katanya di sini. Ada beberapa himbauan untuk kita yang perlu menjadi pertimbangan, yaitu paling membutuhkan dukungan, kemudian kepala sekolahnya dapat diajak bekerja sama. Yang terakhir adalah mengacu pada laporan perencanaan pendampingan, yaitu terkait dengan Perdirjen 4831. Kemudian di sini Bapak Ibu ada pilihan bahwa pilih 3 satuan pendidikan untuk menjadi fokus dalam melakukan praktik kinerja Anda. Anda tetap diharapkan untuk mendampingi semua subdik. 3 satuan pendidikan yang dipilih hanya untuk fokus pengelolaan kinerja saja. Artinya begini Bapak Ibu, ketika sekolah dampingan kita sebanyak 10,
atau 20, maka yang 10 atau 20 itu kita tetap dampingi sesuai dengan Perdirjen 4831. Tetapi yang menjadi fokus di dalam pengelolaan kinerja ini, ya, itu kita disuruh hanya 3 Bapak Ibu. Jadi dengan pertimbangan yang tadi, yaitu pertama yang sangat membutuhkan, yang kedua kepala sekolahnya bisa diajak kerjasama, dan yang ketiga ini kita harus yang paling mudah ditingkatkan, paling banyak memberikan manfaat. Di sini sudah tertera ada 22 satuan pendidikan untuk binaan saya Bapak Ibu. Dari yang 22 itu terlihat Bapak Ibu mana yang kurang, kemudian mana yang sedang, kemudian mana yang baik. Nah, ini kita akan lihat ya nama SD-nya. Otomatis kita akan memilih yang kurang Bapak Ibu ya. Ini adalah kita pilih ya. Kita pilih, seandainya kita pilih yang ini, kita pilih gitu ya. Kita pilih ya. Akan terpilih seperti ini, baru 1 gitu. Kita pilih, dia baru 2. Walaupun dia warnanya hijau, maka kita pilih supaya menjadi 3 Bapak, maka akan kita pilih yang ini. Sehingga 3 satuan sudah dipilih. Gitu Bapak Ibu ya. Baru kita akan lanjut. Tetapi kalau kita seandainya ingin mengubah nama-nama SD ini, Bapak Ibu bisa kita ubah gitu ya. Kita bisa ubah. Bapak Ibu saya akan batalkan gitu ya. Kalau mau membatalkan cukup seperti ini saja Bapak Ibu, kita akan batalkan. Di sini sudah terlihat Bapak Ibu, untuk difokuskan di satuan pendidikan ada 3 SD. Ya, baru kita akan simpan gitu Bapak Ibu. Simpan praktik kinerja. Setelah disimpan, ajukan seluruh perencanaan Anda dan diskusikan dengan tim kinerja simpan. Oke, kita sudah siap diajukan. Kemudian kita akan ke perilaku kerja. Di sini ada beberapa perilaku menjadi fokus perwujudan kita. Yang pertama, perilaku kerja. Bapak Ibu, kita memilih indikator-indikator ini Bapak Ibu ya. Beberapa harus dipilih. Kemudian untuk perwujudannya Bapak Ibu, saya akan mengidentifikasi kebutuhan satuan pendidikan. Oke. Kemudian yang ini Bapak Ibu, kita akan memilih seperti yang ada ini ya. Oke, kita akan memilih sesuai dengan apa yang kita hajatkan Bapak Ibu ya, yang menjadi pertimbangan kita Bapak Ibu ya. Ya, kita begitu seterusnya, adaptif kita akan memilih Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian kolaboratif Bapak Ibu ya, kita akan memilih mana yang kita akan ambil Bapak Ibu. Kemudian kita cek satu persatu Bapak Ibu ya, mana yang belum. Oh, ini belum. Kalau dia belum, seandainya ada salah satu yang belum kita pilih, maka ini tidak akan bisa warna hijau Bapak Ibu ya. Nah, kita akan memilih ya. Ya. Nah, begini Bapak Ibu, kalau sudah terisi dengan benar, maka kita akan simpan Bapak Ibu ya. Oke, kita akan kepada pengembangan kompetensi Bapak Ibu yang ini ya. Kita akan mulai perencanaannya Bapak Ibu. Oke, indikator yang perlu ditingkatkan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita sudah melakukan refleksi kompetensi, maka dia akan muncul di sini Bapak Ibu.
Ini adalah indikator yang perlu ditingkatkan. Nah, yang ini kemudian yang warna hijau ini adalah indikator terkuat yang kita sudah punya sesuai dengan hasil refleksi. Nah, di sini kita akan memilih Bapak Ibu untuk indikator yang perlu ditingkatkan. Di sini kita akan memilih Bapak Ibu mana yang akan kita pilih. Ya, keterlibatan pemangku kepentingan untuk meningkat mutu layanan satuan pendidikan ya pada peserta didik, gitu kan. Kegiatannya kita pilih di sini Bapak Ibu ya, inspirasi penerapan utuh sebuah praktik. Kemudian kalau seandainya ini belum sesuai untuk kita, maka tampilkan pilihan lainnya di sini ya. Jadi banyak pilihan di sini yang bisa kita ambil Bapak Ibu. Pemenuhan kontribusi sebagai penyusun, kontribusi sebagai pelatih, kontribusi lainnya. Nah, ini kita akan inspirasi untuk pengembangan utuh sebuah praktik, pemenuhan persyaratan jabatan program, inspirasi untuk diterapkan. Ya, ini yang saya pilih. Pilih cara untuk meningkatkan indikator komunitas belajar di sekolah. Ini yang saya mau ambil. Pilih di mana Anda akan meningkatkan indikator dilakukan strategi komunikasi di lingkungan dinas pendidikan. Saya akan melakukan secara mandiri saja Bapak Ibu. Ya. Nah, ini baru kita simpan. Simpan Bapak Ibu. Oke. Pelaksanaan tugas ini selengkapnya tentang pelaksanaan tugas. Terdapat 2 dokumen akuntabilitas yang harus dikumpulkan pada tahap pelaksanaan sesuai dengan peran pengawas sekolah sebagai pendamping menurut Perdirjen GDK nomor 4831 tahun 2023, yaitu dokumen perencanaan pendampingan satuan pendidikan sesuai binaan, kemudian dokumen pelaporan pendampingan satuan pendidikan sesuai binaan. Ajukan. Setelah diajukan ya, perilaku kinerja ya, dia akan seperti ini Bapak Ibu, seperti rangkuman ya. Di kinerja sebelumnya seperti rangkuman gitu ya, baru kita ajukan. Oke. Nah, ajukan perencanaan tim kinerja dan pejabat kinerja. Tim baru kita akan mengketik yang ini Bapak Ibu sesuai dengan ketikannya. Saya setuju bahwa data sudah benar dan sesuai. Ya, kalau tulisannya sudah benar apa yang seperti contoh di atas, maka di sini akan berwarna biru. Tetapi kalau belum sesuai tulisan kita seperti yang dianjurkan di sini, maka di sini belum bisa berwarna biru. Karena ini sudah berwarna biru, maka saya akan ajukan kirim. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi statusnya untuk perencanaan kinerja pengawas, perencanaan kinerja pengawas 2025 sudah saya ajukan. Ini terlihat sedang diperiksa gitu Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Sekian Bapak Ibu, kita akan menunggu nanti berikut. Kalau sudah diperiksa Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kembali pelaksanaan kinerja kita sesuai dengan tahapan-tahapannya. Sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.